Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Abna dari jurusan Terjemah semester 6. Di sini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah penyuntingan naskah terjemahan yang akan membahas kode etik penyuntingan naskah. Dosen mengampu pada mata kuliah ini yaitu Dr. Darsita Suparno, MHum. Lalu dalam penyuntingan naskah, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh seorang penyunting sebelum mulai menyunting. Rambu-rambu ini merupakan pedoman atau pegangan bagi penyunting dalam menyunting sebuah naskah. Rambu-rambu ini disebut dengan kode etik penyuntingan naskah. Kode etik ini disusun berdasarkan pengalaman penulis buku penyunting naskah sebagai editor dengan memperhatikan kode etik penyunting yang dimuat dalam buku Nien Ahmad Rifai tahun 1995. Nah, kode etik ini terdapat 6 kode etik. Yang pertama itu, penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum mulai menyunting naskah. Jadi sebelum menyunting naskah ini wajib mencari informasi karena seorang penulis ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, seorang penyunting ini harus mengetahui karakter dari seorang penyunting tersebut. Nah, untuk mencari informasi tersebut ini ada 3 cara. Yang pertama itu menghubungi penulis secara langsung, yang kedua melalui penerbit yang pernah berhubungan dengan penulis tersebut, dan yang ketiga melalui penerbit lain yang pernah menerbitkan karya penulis tersebut. Lalu yang kedua, penyunting naskah ini bukanlah seorang penulis naskah. Nah, tanggung jawab isi atau materi naskah ini tetap ada pada penulis, bukan pada penyunting. Oleh karena itu, penyunting naskah ini sebaiknya tidak mengambil alih tanggung jawab dari seorang penulis. Lalu, yang ketiga, penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Dalam naskah yang ditonjolkan itu bukan gaya dari seorang penyunting, tapi tetap gaya seorang penulis. Meskipun penyunting boleh mengubah naskah, yang ditampilkan ini tetaplah gaya dari penulis. Lalu yang keempat, penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Sebelum naskah diterbitkan, informasi dalam naskah ini bersifat rahasia. Kerahasiaan tersebut ini hanya diketahui oleh penulis dan penyunting. Oleh karena itu, penyunting tidak boleh membocorkan informasi itu kepada orang lain. Karena kerahasiaan ini terdiri dari isi sebuah naskah, lalu judul, lalu gaya penulis, dan sebagainya. Jika informasi itu tidak diketahui orang lain, hal ini berkaitan dengan hak cipta apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kelima, penyunting naskah wajib mengonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskah. Penyunting naskah ini harus mengikuti perintah dari seorang penulis. Jadi, seorang penyunting ini tidak boleh sok tahu, gitu. Harus mengonfirmasikan dulu kepada penulis. Jadi, nggak boleh asal ubah. Penyunting naskah ini tidak boleh mengambil keputusan dalam menyunting atau mengubah tulisan yang telah ditulis oleh penulis. Jika melanggar, kemungkinan penulis akan menarik kembali naskahnya. Dan bisa jadi penulis ini tidak akan menawarkan lagi naskah yang dibuatnya ini kepada penyunting tersebut. Lalu yang keenam, penyunting naskah ini tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah disuntingnya. Jadi banyaknya kertas-kertas naskah yang akan dijadikan buku ini juga dapat hilang apabila seorang penyunting ini tidak teratur dan teliti dalam bekerja. Jadi penyunting naskah ini harus menjaga baik-baik naskah yang ada dalam tanggung jawabnya. Apabila penyunting menghilangkan naskah, penulis ini bisa mengajukan penyunting ini ke pengadilan karena sudah melanggar ketetapan atau perjanjian antara seorang penulis dengan penyunting. Nah, itu sudah dijelaskan mengenai kode etik seorang penyunting. Lalu selanjutnya 3 macam penulis. Yang pertama, penulis profesional atau PP. Biasanya penulis profesional ini sudah berpengalaman dalam menulis naskah. Tingkat kesulitan seorang penulis profesional ini ringan karena
sudah berpengalaman dalam menulis naskah. Lalu yang kedua, penulis semi profesional atau PSP. Penulis ini lebih sedikit pengalamannya. Nah, tingkat kesulitannya ini sedang. Jadi masih ditemukan kesalahan dalam naskah yang ditulisnya. Lalu yang ketiga, penulis amatir atau PA. Disebut juga penulis pemula karena baru pertama kali menulis naskah dan masih terlihat banyak kesalahan dalam naskah karena tingkat kesulitan dari penulis amatir ini berat ya. Jadi masih banyak kesalahan yang dia lakukan. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.